Selamat malam, kami dari kelompok 13 yang terdiri dari Yuhendri, Eka Putri Hermayani Tanuwijaya, saya sendiri Verenya Mimah, dan Ari Agung Prayitno. Di sini kami akan mempresentasikan tentang regulasi perbankan. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Bang Yuhendri. Kepada Bang Yuhendri kami persilakan. Regulasi perbankan. Hukum perbankan merupakan regulasi-regulasi atau kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai aktivitas lembaga perbankan yang mencakup segala aspek dalam kegiatan lembaga perbankan tersebut. Hukum perbankan merupakan suatu sistem yang membentuk suatu kesatuan yang dimana sifatnya sangat kompleks. Bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain dan bagian-bagian tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuannya. Perbankan sebagai sektor yang sangat vital serta memiliki peran yang sangat penting dalam roda perekonomian nasional. Lancarnya aliran uang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan perekonomian tersebut. Hukum perbankan Indonesia mengatur masalah-masalah perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum yang mengatur masalah perbankan biasa dikenal dengan istilah banking law. Terdiri dari yang pertama, seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, jurisprudensia. Yang ketiga, doktrin dan sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai persoalan perbankan sebagai lembaga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Eka Putri Hermayani Tanuwijaya. Kerangka regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan undang-undang tentang perbankan. Tujuannya melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Undang-undang tentang perbankan itu terdiri dari dua, Undang-Undang RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998. Yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2004. Pengaturan dan pengawasan bank. Tujuannya mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai yang pertama, lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua itu pelaksana kebijakan moneter. Yang ketiga, lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar tercipta sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai itu, pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan yang pertama ada deregulasi, yang kedua prudential banking, yang ketiga self-regulatory banking. Baiklah, saya Verenya Mimah akan melanjutkan penjelasan dari materi makalah kami. Kewenangan dan sistem pengawasan bank. Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh BI. Yang pertama, kewenangan memberikan izin atau right to license. Dua, kewenangan mengatur atau right to regulate. Ketiga, kewenangan mengawasi atau right to control. Yang keempat, kewenangan mengenakan sanksi atau right to impose sanction. Dua pendekatan dalam sistem pengawasan bank oleh BI. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan atau compliance based supervision. Yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko atau risk based supervision. Siklus pengawasan berdasar risiko bisa dilihat dari PowerPoint makalah kami, yaitu dari pemahaman terhadap bank, lalu penilaian risiko triwulan, lalu penyusunan rencana triwulan, lalu pelaksanaan pemeriksaan yang terfokus pada risiko dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan, lalu strategi pengawasan bank individual, lalu pelaksanaan strategi pengawasan individual dan tindakan pengawasan. Basel II Accord. Basel II Accord, penyempurnaan Basel II Accord yang dicetuskan tahun 2004, 3 pilar Basel II, yaitu minimum capital requirements, 2. Supervisory review process atau regulasi yang memperhatikan berbagai risiko, yang ketiga, market discipline.
yaitu keterbukaan atas berbagai informasi kepada masyarakat. Baiklah, selanjutnya resiko perbankan. Pengertian dari resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Kerugian akibat risiko atau risk loss adalah yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Yang kedua, dampak terhadap karyawan. Yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Yang keempat, dampak terhadap perekonomian. Regulasi oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tugas pokok Bank Indonesia adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 13 tentang regulasi perbankan. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.